Pernahkah Anda bertanya, mengapa hidup terasa begitu cepat berlalu, seolah hanya singgah sebentar, seperti seseorang yang mampir untuk sekedar minum, lalu pergi tanpa jejak? Di suatu sudut kebijaksanaan Jawa, tersembunyi sebuah ungkapan sederhana, namun mengguncangkan kesadaran. Urip iku mampir ngombe. Hidup itu hanyalah singgah untuk minum, tidak lebih, tidak kurang. Namun, jika hidup hanya sekedar mampir, mengapa manusia memperlakukannya seolah-olah ini adalah tempat tinggal selamanya? Kita membangun ambisi setinggi langit, mengejar pengakuan, mengumpulkan harta, bahkan mempertaruhkan kedamaian batin demi sesuatu yang pada akhirnya akan kita tinggalkan. Seperti seorang pengembara yang lupa bahwa ia hanya berhenti di sebuah warung kecil di tengah perjalanan panjangnya. Bayangkan sejenak, seorang musafir yang kehausan berhenti di sebuah mata air. Ia minum, melepas dahaga, lalu melanjutkan perjalanan. Ia tidak membangun rumah di sana. Ia tidak bertengkar dengan musafir lain tentang siapa yang berhak atas air itu. Ia tidak menangis ketika harus pergi. Lalu, mengapa kita berbeda? Mengapa kita melekat begitu kuat pada sesuatu yang sejatinya hanya sementara? Di dalam video ini, kita tidak hanya akan membahas makna filosofis dari urip iku mampir ngombe, tetapi kita akan menyelami lapisan terdalamnya, sebuah pemahaman yang mampu mengubah cara Anda memandang hidup, penderitaan, dan bahkan kematian. Kita akan menelusuri akar kebijaksanaan ini dari tradisi kuno, memahami bagaimana para leluhur memaknainya, dan yang paling penting, bagaimana Anda bisa menerapkannya secara nyata dalam kehidupan modern yang penuh distraksi ini. Karena kebenaran ini bukan untuk dihafal, ia untuk disadari. Dan ketika Anda benar-benar menyadarinya, sesuatu dalam diri Anda akan berubah, perlahan namun pasti. Sekarang, tarik nafas dalam-dalam, dan izinkan diri Anda memasuki sebuah perjalanan batin, untuk memahami bukan sekedar hidup, tetapi untuk melihat hidup sebagaimana adanya. Urip iku mampir ngombe bukanlah sekedar rangkaian kata puitis yang lahir tanpa akar. Ia berasal dari kedalaman tradisi Jawa yang syarat dengan laku batin. Sebuah warisan yang diturunkan bukan melalui tulisan semata, tetapi melalui kesadaran. Dari guru ke murid, dari hati ke hati. Dalam dunia kejawen, hidup tidak pernah dipandang sebagai sesuatu yang absolut. Ia hanyalah bagian kecil dari perjalanan yang jauh lebih panjang. Sebuah lintasan singkat di antara asal dan tujuan yang tak kasat mata. Para leluhur Jawa memahami bahwa manusia sejatinya adalah sangkan paraning dumadi, berasal dari suatu sumber dan pada akhirnya akan kembali ke sana. Ungkapan ini sering disandingkan dengan ajaran lain seperti Nrimo ing Pandum dan Eling lan Waspodo. Semuanya mengarah pada satu poros yang sama, kesadaran bahwa hidup ini fana, sementara, dan tidak layak untuk digenggam terlalu erat. Dalam naskah-naskah kuno dan pitutur para sesepuh, kehidupan diibaratkan seperti persinggahan di sebuah sendang, tempat orang-orang datang untuk melepas dahaga. Tidak ada yang benar-benar memiliki air itu. Tidak ada yang bisa membawanya pulang. Semua hanya meminjam. Sebentar. Menariknya, konsep ini tidak hanya ditemukan dalam tradisi Jawa. Dalam ajaran Sufisme, kehidupan dunia disebut sebagai persinggahan para musafir. Dalam filsafat timur seperti Buddhisme, dunia dianggap sebagai maya, ilusi yang menipu kesadaran. Bahkan dalam stoisisme Yunani kuno, manusia diajarkan untuk tidak melekat pada hal-hal yang tidak bisa mereka kendalikan. Seolah-olah, berbagai peradaban yang berbeda berbicara dalam bahasa yang sama, bahwa hidup ini bukan tempat tinggal, melainkan tempat singgah. Dan di titik ini, izinkan saya bertanya kepada Anda, jika hidup ini hanyalah tempat mampir, dari mana Anda sedang datang dan kemana Anda akan pergi? Tuliskan di kolom komentar dari kota mana Anda sedang menonton video ini saat ini. Bukan sekedar sebagai informasi, tetapi sebagai pengingat halus bahwa di berbagai kota, di berbagai tempat, kita semua adalah para musafir yang sedang berhenti sejenak sebelum melanjutkan perjalanan yang sama. Memahami bahwa urip iku mampir ngombe bukanlah akhir dari perjalanan. Justru itu adalah awal dari sebuah laku hidup yang berbeda. Sebab pengetahuan tanpa praktik
hanya akan menjadi gema kosong di dalam pikiran. Lalu pertanyaannya, bagaimana cara hidup sebagai musafir di dunia yang terus mendorong kita untuk menetap? Langkah pertama dimulai dari sesuatu yang sangat sederhana, namun sering diabaikan. Kesadaran saat ini. Setiap pagi, sebelum Anda menyentuh ponsel, sebelum dunia menarik perhatian Anda ke segala arah, duduklah sejenak. Tarik napas perlahan, sadari bahwa Anda masih diberi waktu, bukan untuk dimiliki, tetapi untuk digunakan. Katakan dalam hati, hari ini aku hanya mampir. Apa yang benar-benar penting untuk kulakukan? Pertanyaan ini akan mulai menggeser cara Anda memandang hari, dari sekedar rutinitas menjadi perjalanan yang penuh makna. Langkah kedua adalah melatih pelepasan secara sadar. Bukan berarti Anda harus meninggalkan semua hal duniawi. Tidak. Justru Anda tetap menjalani hidup, bekerja, berkarya, mencintai, namun tanpa keterikatan yang berlebihan. Bayangkan Anda sedang memegang segelas air. Jika Anda menggenggamnya terlalu kuat, tangan Anda akan lelah. Tetapi jika Anda memegangnya dengan ringan, Anda tetap bisa menikmatinya tanpa terbebani. Begitu pula dengan hidup. Mulailah dengan hal kecil. Lepaskan keinginan untuk selalu benar. Lepaskan kebutuhan untuk selalu diakui. Lepaskan kecemasan terhadap sesuatu yang belum tentu terjadi. Setiap kali Anda merasa terikat, tanyakan, apakah ini sesuatu yang akan kubawa ketika aku pergi nanti? Jika tidak, maka perlahan belajarlah untuk melepaskannya. Langkah ketiga adalah menghadirkan kesadaran dalam interaksi. Saat Anda berbicara dengan seseorang, hadir sepenuhnya. Dengarkan, bukan hanya untuk menjawab, tetapi untuk memahami. Karena jika hidup ini hanya mampir, maka setiap pertemuan adalah momen yang tidak akan terulang dengan cara yang sama. Senyuman, kata-kata baik, perhatian kecil, semuanya menjadi lebih berharga ketika Anda menyadari bahwa waktu bersama mereka terbatas. Langkah keempat adalah menerima ketidaksempurnaan hidup. Sebagai musafir, Anda tidak akan selalu menemukan jalan yang mulus. Akan ada lelah, kecewa, bahkan kehilangan. Namun disinilah letak kunci dari kebijaksanaan ini. Anda tidak perlu mengendalikan semua hal. Anda hanya perlu berjalan dengan kesadaran. Ketika sesuatu tidak berjalan sesuai harapan, ingatkan diri Anda, aku hanya sedang mampir. Tidak semua harus sesuai dengan keinginanku. Dan anehnya, justru di titik penerimaan itulah ketenangan mulai tumbuh. Langkah terakhir dan mungkin yang paling dalam adalah membangun hubungan dengan yang tak terlihat. Apapun keyakinan Anda, luangkan waktu untuk hening, untuk terhubung dengan sesuatu yang lebih besar dari diri Anda. Dalam keheningan itu, Anda akan mulai merasakan bahwa hidup ini bukan sekedar rangkaian peristiwa, tetapi bagian dari sesuatu yang lebih luas, lebih dalam, dan lebih misterius. Dan perlahan, Anda tidak lagi merasa tersesat, karena Anda tahu Anda bukan pemilik perjalanan ini. Anda hanyalah pejalan, dan dunia ini hanyalah tempat Anda berhenti sejenak untuk melepas dahaga sebelum melanjutkan perjalanan yang sebenarnya. Apa yang sebenarnya terjadi ketika Anda mulai menjalani hidup dengan kesadaran bahwa urip iku mampir ngombe? Perubahannya tidak selalu terlihat dari luar, namun di dalam sesuatu mulai melunak. Bayangkan sebuah gelombang di lautan. Selama ini, mungkin Anda merasa diri Anda adalah gelombang itu. Naik, turun, terombang-ambing oleh angin kehidupan. Namun ketika kesadaran ini mulai tumbuh, Anda perlahan menyadari bahwa Anda bukan sekedar gelombang. Anda adalah laut itu sendiri. Dan dari kesadaran itu, ketenangan mulai muncul. Perlahan, tanpa dipaksa. Sekarang, izinkan diri Anda berhenti sejenak. Tarik nafas perlahan, tahan sebentar, lalu hembuskan dengan lembut. Rasakan
bagaimana tubuh Anda mulai melepas ketegangan yang mungkin sejak tadi Anda bawa tanpa sadar. Karena seringkali kita hidup seolah-olah sedang dikejar waktu, padahal kita hanya sedang singgah. Ketika Anda benar-benar memahami ini, kecemasan mulai kehilangan cengkramannya. Hal-hal yang dulu terasa mendesak, kini terlihat lebih ringan. Bukan karena masalahnya hilang, tetapi karena cara Anda memandangnya berubah. Anda tidak lagi bereaksi berlebihan terhadap hal-hal kecil. Kritik tidak lagi terasa seperti ancaman. Kegagalan tidak lagi menjadi akhir dari segalanya. Mengapa? Karena Anda tahu, ini hanya bagian dari persinggahan. Seperti seorang musafir yang kehujanan di tengah jalan, ia mungkin basah, mungkin kedinginan, tetapi ia tidak putus asa. Ia tahu hujan itu akan berhenti dan perjalanan akan berlanjut. Begitu pula dengan Anda. Kesedihan tidak lagi terasa permanen, kebahagiaan pun tidak lagi membuat Anda lupa diri. Keduanya datang dan pergi, dan Anda tetap berjalan. Dalam kondisi ini, Anda akan mulai merasakan sesuatu yang jarang disadari oleh banyak orang. Ringannya hidup. Bukan karena hidup menjadi mudah, tetapi karena Anda tidak lagi membawanya dengan beban yang berlebihan. Seperti seseorang yang hanya membawa bekal secukupnya dalam perjalanan panjang. Tidak berlebihan, tidak kekurangan, cukup. Dan dari rasa cukup itulah muncul ketenangan yang lebih dalam, ketenangan yang tidak bergantung pada keadaan luar. Sekarang sekali lagi, tarik nafas perlahan, rasakan udara masuk, dan hembuskan perlahan. Biarkan pikiran yang berisik itu mereda, tidak perlu dilawan, tidak perlu diusir, cukup disadari, lalu dilepaskan. Dalam praktik ini, Anda akan mulai melihat bahwa banyak dari penderitaan yang Anda rasakan selama ini bukan berasal dari kenyataan itu sendiri, tetapi dari cara Anda melekat padanya. Dan ketika keterikatan itu mulai longgar, hati Anda menjadi lebih lapang, lebih tenang, lebih jernih. Namun disinilah bagian yang sering tidak disadari. Ketenangan ini bukan berarti Anda menjadi pasif. Justru sebaliknya, Anda tetap bertindak, tetap bergerak, tetap menjalani kehidupan, tetapi tidak lagi dari rasa takut, melainkan dari kesadaran. Seperti seorang pejalan yang tahu arah tanpa harus tergesa-gesa. Dan ketika Anda hidup dengan cara ini, orang lain mungkin akan bertanya, "Mengapa kamu terlihat lebih tenang, padahal hidupmu tidak jauh berbeda?" Dan Anda mungkin hanya akan tersenyum, karena yang berubah bukan hidup Anda, tetapi cara Anda mengalaminya. Namun, di balik ketenangan yang mulai Anda rasakan, ada lapisan lain yang lebih dalam dan seringkali luput dari pemahaman banyak orang. Kesadaran bahwa hidup ini hanyalah mampir bisa membawa dua arah yang sangat berbeda. Yang pertama, kebebasan. Yang kedua, kekosongan. Dan disinilah letak rahasianya. Jika pemahaman ini hanya berhenti di permukaan, seseorang bisa jatuh pada sikap acuh tak acuh. Ia berpikir, jika semua hanya sementara, untuk apa berusaha? Untuk apa peduli? Namun itu bukan kebijaksanaan. Itu adalah kesalahpahaman yang menyamar sebagai ketenangan. Karena para leluhur tidak pernah mengajarkan untuk menjauh dari kehidupan. Mereka mengajarkan untuk hadir sepenuhnya tanpa terikat. Seperti seorang tamu yang tahu dirinya tidak akan tinggal lama, justru ia akan lebih menghargai setiap hidangan yang disajikan. Ia tidak menyia-nyiakan waktu, ia tidak meremehkan momen, ia tidak menunda kebaikan. Disinilah paradoks itu muncul. Ketika Anda sadar bahwa hidup ini sementara, justru Anda mulai hidup dengan lebih dalam. Anda mulai lebih menghargai waktu bersama orang-orang terdekat. Anda lebih tulus dalam memberi, lebih jujur dalam merasakan. Karena Anda tahu, semua ini tidak akan berlangsung selamanya. Namun ada sisi lain yang lebih sunyi. Ketika kesadaran ini semakin matang, Anda akan mulai melihat sesuatu yang mungkin terasa asing. Bahwa banyak hal yang selama ini Anda kejar, ternyata tidak benar-benar Anda butuhkan.
ambisi yang dulu membakar Anda mulai terasa lebih tenang. Keinginan untuk diakui perlahan memudar. Bahkan beberapa tujuan hidup mungkin mulai berubah arah. Dan di titik ini, sebagian orang merasa bingung. Jika bukan itu yang kucari, lalu apa? Jawabannya tidak datang dalam bentuk kata-kata. Ia datang dalam bentuk rasa. Rasa cukup, rasa damai, rasa utuh, tanpa harus menjadi apa-apa. Namun perjalanan ini tidak selalu mulus. Akan ada momen di mana Anda merasa terpisah dari dunia sekitar. Ketika orang lain sibuk mengejar, Anda justru melambat. Ketika orang lain gelisah, Anda memilih diam. Dan terkadang itu terasa sepi. Tapi ingat, sepi bukan berarti kosong. Sepi adalah ruang. Ruang di mana Anda mulai mengenal diri Anda yang sebenarnya, tanpa topeng, tanpa tuntutan, tanpa ilusi. Di dalam ruang itu, Anda akan menemukan sesuatu yang tidak bisa diberikan oleh dunia luar, kehadiran yang utuh. Dan dari sana, Anda akan memahami bahwa menjadi musafir bukan berarti kehilangan arah. Justru Anda akhirnya menemukan arah yang selama ini tersembunyi. Bukan arah yang ditentukan oleh dunia, tetapi arah yang muncul dari dalam. Dan ketika Anda sampai di titik ini, Anda tidak lagi bertanya, berapa lama aku akan tinggal? Karena Anda tahu, yang terpenting bukanlah lamanya Anda singgah, tetapi bagaimana Anda hadir selama Anda masih diberi waktu untuk minum. Pada akhirnya, kita kembali pada satu kesadaran yang sederhana, namun begitu dalam. Urip iku mampir ngombe. Hidup ini hanyalah singgah. Kita telah menelusuri bagaimana para leluhur memandang kehidupan sebagai perjalanan singkat, bagaimana kita bisa menjalani hari dengan lebih sadar, dan bagaimana pemahaman ini perlahan mengubah cara kita merasakan segalanya, dari kecemasan menjadi ketenangan, dari keterikatan menjadi keikhlasan. Kita belajar bahwa hidup bukan untuk digenggam erat, tetapi untuk dialami dengan penuh kesadaran. Bahwa kita tidak perlu memiliki segalanya untuk bisa merasakan cukup. Dan bahwa di balik segala hiruk-pikuk dunia, selalu ada ruang hening yang bisa kita kembali. Sekarang, izinkan diri Anda berhenti sejenak. Tarik nafas perlahan, dan tanyakan dalam hati, jika hidup ini hanya sebentar, apakah aku sudah benar-benar hidup? Bukan sekadar menjalani, tetapi menyadari. Bukan sekadar mengejar, tetapi memahami. Karena pada akhirnya, yang akan tersisa bukanlah apa yang kita kumpulkan, tetapi bagaimana kita hadir di setiap langkah perjalanan ini. Dan jika apa yang Anda rasakan dalam video ini menyentuh sesuatu di dalam diri Anda, jangan biarkan kesadaran ini berhenti di sini. Tekan tombol subscribe, aktifkan lonceng notifikasi, agar Anda tidak melewatkan perjalanan-perjalanan batin berikutnya. Berikan like sebagai bentuk energi positif, dan bagikan, share video ini kepada orang-orang yang mungkin juga sedang mencari makna seperti Anda. Karena bisa jadi, satu video ini adalah seteguk air yang mereka butuhkan di tengah perjalanan panjangnya. Akhirnya, ingatlah ini baik-baik. Kita semua hanyalah pejalan, dan dunia ini hanyalah tempat singgah. Minumlah secukupnya, lalu lanjutkan perjalanan Anda dengan kesadaran yang baru.